Perkenalkan, saya Ivan bertugas pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan melakukan semua infus pada ibu. Apakah ibu bersedia? Ibu silakan bantu dia semua terserah alat-alatnya. Untuk alat-alatnya, yang pertama ada cairan infus, kemudian ada handscoon, alkohol, Hipafix, tourniquet, kapas, infus set, dan catheter. Selanjutnya saya akan mencuci tangan saya terlebih dahulu dengan 6 langkah. Selanjutnya, saya akan memasang handscoon pada tangan saya. Handscoonnya sudah terpasang. Selanjutnya, saya akan membersihkan terlebih dahulu dari bagian atas dari cairan infus agar terhindar dari bakteri. Gunakan kapas yang diberikan alkohol seperti ini. Setelah itu ambil infus set dan pasangkan seperti ini. Oke, kemudian kita akan ketumkan seperti ini. Oke, kita akan masuk dalam pemasangan infusnya. Yang pertama kita akan memasangkan tourniquet seperti ini pada tangan pasien. Kemudian kita kencangkan. Nah, di sini bisa dilihat ada vena yang akan difiksasi nanti oleh catheternya. Setelah itu kita ambil catheternya, pasangkan seperti ini. Setelah itu kita lepaskan dari tourniquetnya. Sudah terlepas, kita lepas bagian dari bawah dari catheternya. Oke, selanjutnya kita akan memasangkan selang infus yang telah kita pasang tadi seperti ini. Nah, untuk menahannya dari selang infus ini agar tidak jatuh, kita akan menahannya dengan Hipafix yang telah kita potong seperti ini. Supaya lebih tertahan lebih bagus, kita menggunakan double dari Hipafix seperti ini. Nah, oke, setelah kita menambahkan Hipafix sekali lagi, mohon maaf Bu, silakan tangannya direntangkan, jarinya, ibu jarinya, jari-jarinya, ya. Nah, untuk menahan lebih baik dari jarum selang infusnya, kita akan memberi perekat tambahan. Kayaknya ini sudah oke, ini maaf ini terganggu. Sudah hancur ya, maaf. Oke, setelah itu selang infusnya yang tadi ini kita akan naikkan seperti ini untuk mempermudah dari masuknya cairan infusnya. Nah, untuk menahannya ambil lagi Hipafix dan tahan seperti di sini. Nah,
Lalu kita akan steril di sini. Nah, ini kan saya menurunkannya untuk mencegah dari cairan infus itu keluar. Nah, sedangkan jika kita naikkan maka cairan infus akan keluar. Oke, sekian dari saya pada metode kemasan infus. Jika ada salah mohon maaf. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Pagi. Perkenalkan, saya Dr. Ivan yang bertugas pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan melakukan prosedur pengambilan darah pada CQ atau fossa cubiti. Apakah Ibu bersedia? Ya. Oke, sebelum itu Ibu silakan duduk dulu dan saya akan mempersiapkan alat-alatnya. Untuk alat-alatnya pertama ada handscoon, kemudian ada pembersih tangan antiseptik, dan ada alkohol, terus ada spuit atau suntik, plester, tourniquet, dan kapas. Oke, selanjutnya saya akan mencuci tangan saya terlebih dahulu dengan 6 langkah menggunakan antiseptik. Kemudian saya akan menggunakan handscoon pada tangan saya. Oke, saya sudah menggunakan handscoon. Sekarang kita akan masuk dalam prosedur pengambilan darah vena. Mohon maaf Bu, tangannya bisa direntangkan kepada arah saya. Baik. Yang pertama kita akan memasang tourniquet pada pasien. Tourniquet dipasang seperti ini, sekitar 5 cm di atas fossa cubiti. Ini berguna untuk menahan darah agar tidak keluar banyak pada saat kita menusukkan spuit. Setelah itu kita ambil kapas yang telah diberi alkohol untuk membersihkan siku pasien atau fossa cubiti. Di sini bisa kita lihat ada vena di sini yang akan diinjeksikan. Nah, setelah itu kita ambil spuitnya. Saya akan membuka penutupnya terlebih dahulu. Kemudian kita akan tusukkan kepada vena yang telah ditemukan tadi. Kemudian kita akan mengambil darahnya. Oke. Setelah mengambil darahnya, kita akan menutupnya dengan kapas yang telah diberi alkohol dan mengambil plester untuk menahan kapas yang menahan lukanya. Oke, telah selesai dan jangan lupa untuk membuka tourniquet. Oke Ibu, prosedur kita pada pagi hari ini telah selesai. Terima kasih Ibu atas partisipasinya. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Pagi. Perkenalkan, saya Dr. Ivan yang bertugas pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan melakukan prosedur injeksi vena pada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Iya. Oke Bapak, silakan berbaring dulu ya Pak, sambil saya mempersiapkan alat-alatnya. Untuk alat-alatnya yang pertama ada alkohol, terus ada pembersih tangan, alkohol untuk tangan, ada tourniquet, ada kapas, obat, terus ada spuit, Hipapix, dan tidak lupa ada plester dan handscoon, dan ada catheter. Oke, selanjutnya saya akan mencuci tangan saya dengan 6 langkah menggunakan pembersih tangan. Setelah itu saya akan menggunakan handscoon pada tangan saya. Oke, handscoon saya sudah terpasang. Selanjutnya kita akan masuk dalam prosedur pemberian obat melalui vena. Yang pertama kita akan pasangkan dulu tourniquet kepada tangan pasien. Oke, mohon maaf Pak, bisa diangkat tangannya terlebih dahulu. Oke, turunkan lagi Pak. Baik. Kita pasang di sebelah sini tourniquetnya.
sudah terpasang, kita akan mengambil obat menggunakan spuit. Nah, ini obatnya. Oke. Sudah diambil, kita periksa terlebih dahulu apakah tidak ada gelembung. Jika tidak ada, berarti sudah aman. Nah, sambil itu kita membersihkan terlebih dahulu fosa kubiti atau siku dari pasien agar terhindar dari kuman bakteri. Sambil membersihkan, kita memperhatikan vena yang akan diberikan obatnya. Ini adalah vena yang akan diberikan obatnya. Nah, setelah itu kita akan menusukkan obat, bukan menusukkan, memasukkan obatnya ke dalam. Oke, setelah sudah selesai, kita akan tutup terlebih dahulu untuk menahannya sebentar. Sambil menahan, kita ambil plester. Oke. Baru kita akan mencabut spinnya secara pelan-pelan. Kemudian kita akan memasangkan plesternya di atas kapas untuk menahan biar tidak terjadi pendarahan. Dan jangan lupa melepaskan turniketnya. Maaf, sudah pakai sebentar. Baik, prosedural telah selesai. Selamat pagi Pak, terima kasih. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Dr. Iva yang bertugas pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan melakukan prosedur transfusi darah kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Oke Bapak, silakan berbaring dulu ya Pak, sambil saya mempersiapkan alat-alatnya. Oke, untuk alat-alatnya yang pertama di sini ada alkohol, ini ada darah, kemudian ini ada satu blood set, kemudian ada plester, ada Hipapix, tourniquet, catheter, pembersih tangan, dan handscoon. Oke, selanjutnya saya akan membersihkan tangan saya terlebih dahulu dengan cuci tangan 6 langkah menggunakan pembersih tangan atau disinfektan. Setelah itu saya akan mengenakan handscoon pada tangan saya. Oke, saya sudah memasang handscoon pada tangan saya. Selanjutnya kita akan memasang blood set pada darah yang akan ditransfusikan. Pertama kita akan membuka atau melepaskan dari plastiknya. Kemudian setelah itu kita akan melepaskan ini. Untuk menjaga dari darah tidak menjulur keluar, kita atur terlebih dahulu ke arah bawah biar nanti darahnya tidak mengalir sebelum kita pasangkan kepada pasien. Nah, setelah itu kita ambil darahnya, kita tusukkan di sebelah sini. Setelah tertusuk, kita gantungkan. Selanjutnya kita ambil catheter dan kapas untuk membersihkan tangan dari pasien. Isi Pak, sedangkan tangannya diposisikan seperti ini Pak ya. Tangannya boleh dikepal dulu Pak, seperti ini Pak, dikepal ya. Nah, di sini kita bisa melihat ada vena ini yang akan diberikan transfusi darah. Setelah bersih, kita akan menusukkan turniketnya, menusukkan catheternya seperti ini.
dan kita akan melepas bagian bawah dari catheternya. Setelah terlepas, kita ambil bagian bawah dari selang tadi, selang dari setnya. Kemudian kita tusukkan seperti ini. Nah, setelah ditusuk, maaf Pak, tangannya masih dikepalkan Pak, kepal ya. Kita akan mengambil HIPAFIX untuk menahan dari selang ini. Oke, setelah kita menyambungkan selang dari peluru set tadi, kita akan menahannya dengan menggunakan HIPAFIX. Kita tahan seperti ini. Kita boleh menggunakan double HIPAFIX. Nah, agar lebih tertahan, kita bisa menambahkan plester menahannya. Oke, setelah itu kita bisa mengatur di sebelah sini. Untuk memberikan darahnya, kita bisa menaikkan ke atas seperti ini. Dan jika ingin menurunkan sedikit volume darahnya, kita bisa menurunkan seperti ini. Baik, sekian cara melakukan transfusi darah dari saya. Terima kasih Pak, selamat pagi.